Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihan Muhammad dengan NIM 151423099. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah matematika pada paket 1 dan paket 3. Yang pertama yaitu paket 1 soal 1. Langsung saja di sini bunyi soal 1 yaitu pada sebuah toko memiliki 8 kotak pensil, setiap kotak berisi 12 pensil. Pada pagi hari terjual 35 pensil. Pada siang hari toko menerima tambahan 4 kotak pensil lagi dengan isi yang sama. Maka berapa jumlah pensil di toko sekarang? Nah, pertama dalam pemecahan masalah matematika yaitu kita harus menuliskan diketahuinya pertama. Yang pertama diketahui yaitu memiliki jumlah kotak awal yaitu ada 8 kotak. Kemudian setiap kotak itu berisi 12 pensil. Kemudian pada siang hari pada pagi hari terjual 35 pensil. Terjual 35 pensil. Kemudian pada siang hari menerima tambahan 4 kotak pensil lagi. Tambahan dia 4 kotak dengan isi yang sama, yaitu 12 pensil 4 kotak. Nah, maka yang ditanyakan yaitu berapa jumlah pensil Nah, jadi karena ditanyakan yaitu berapa jumlah pensil yang ada di toko sekarang, yaitu penyelesaiannya pertama-tama kita harus menentukan di 8 kotak ini ada berapa buah pensil. Nah, cara untuk mencarinya yaitu jumlah kotak awal, jumlah kotak awal yaitu 8 kita kalikan dengan isi dari setiap kotak yaitu 12 pensil. Kita cari dulu 12 atau 12 kali 8 yaitu 2 kali 8 yaitu 16 minus 1 kali 8 tambah 1 9. Jadi ada 96 buah pensil. Nah, ini adalah jumlah awal ya. Kemudian setelah kita mengetahui ada 96 pensil yang ada di 8 kotak ini, kita lihat soal lagi. Di mana pada pagi hari itu terjual 35 pensil. Nah, jadi di 96 ini jumlah awal pensil ini 96 kita kurangi dengan pensil yang terjual pada pagi hari yaitu dikurang 35. Nah, ini 96 dikurang 35 yaitu 6 kurang 5 yaitu 1, 9 kurang 3 yaitu 6. Jadi 96 kurang 35 yaitu 61 pensil. Nah, ini jumlah setelah pagi hari ya, sisa pensilnya. Kemudian pada siang hari toko menerima tambahan 4 kotak pensil lagi dengan isi yang sama. Nah, untuk mencari 4 kotak itu ada berapa buah pensil di dalamnya, kita gunakan cara yang sama pada cara awal ini, yaitu 4 kali 12. 2 kali 4 yaitu 8, 1 kali 4 yaitu
Jadi 4 kali 12 yaitu 48 pensil. Ini adalah jumlah tambahan. Nah, karena yang ditanyakan berapa jumlah pensil yang ada di toko sekarang, jadi caranya yaitu kita akan menambahkan dari sisa pensil dengan jumlah tambahan. Sisa pensil yang sudah terjual tadi dengan jumlah tambahan yang diterima pada siang hari, yaitu 61 ditambah 48 sama dengan, kita cari di sini, 61 tambah 48, 1 tambah 8 yaitu 9, 6 tambah 4 yaitu 10. Jadi hasilnya 109 pensil. Ini adalah hasilnya. Dan akhirnya untuk dituliskan dalam pemecahan masalah matematika yaitu, jadi jumlah pensil di toko sekarang adalah 109 pensil. Jadi strategi yang saya gunakan pada soal ini yaitu pertama menentukan jumlah pensil awal, kemudian mengurangi dengan pensil yang terjual, kemudian menambahkan pensil dari kotak baru, setelah itu menjumlahkan sisa pensil dengan jumlah dari tambahannya yaitu 61 dengan 48 hasilnya 109. Kemudian kesalahan yang akan mungkin dapat dilakukan siswa yaitu menjumlahkan seluruh angka ini tanpa memperhatikan konteks soal. Mungkin ini langsung ditambahkan 8 ditambah dengan 8 tambah 12 kurang 35 tambah 4 lagi tanpa mengetahui konteks, padahal 8 kotak ini di setiap kotaknya berisi 12 pensil. Kemudian lanjut yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat menggunakan benda konkret atau gambar kotak pensil untuk memperjelas hubungan antara banyak kotak dan isi setiap kotak. Contohnya mungkin guru membawa sebuah dus pulpen ya, atau 2 buah dus pulpen untuk membandingkan bahwa ini adalah 2 kotak dan setiap kotak itu di setiap pulpen itu di setiap dus berisi 12 kotak. Nah, guru dapat menyuruh siswa untuk menghitung jumlah pulpen yang ada di dalam 2 kotak tersebut agar mereka lebih paham. Jadi untuk menggunakan benda konkret. Nah, lanjut pada soal kedua pada paket 1. Nah, bunyi soalnya yaitu suhu di sebuah daerah pada pukul 6 pagi adalah minus 4 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari suhu naik 11 derajat Celcius. Kemudian menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Pada tengah malam suhu turun lagi ke 3 derajat Celcius. Nah, maka berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam? Pertama-tama kita cari diketahui dulu. Diketahui pada pukul 6 atau suhu awal. Suhu awal itu adalah minus 4 derajat. Kemudian pada siang hari dia naik ke 11 derajat. Kemudian menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Kemudian pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapa suhu
tengah malam. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tuliskan terlebih dahulu yaitu suhu awalnya. Suhu awalnya yaitu minus suhu awal yaitu minus 4 derajat. Kemudian karena pada siang hari dia naik 11 derajat, karena pada siang hari dia naik 11 derajat, maka operasi hitungannya yaitu ditambah 11 derajat minus 4 derajat tambah 11 derajat yaitu sama dengan 7 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu pada siang hari. Kemudian pada menjelang malam suhu turun 8 derajat. Nah, suhu pada siang hari ini yaitu 7 derajat kurang 8 derajat, yaitu ditulis operasi itunya itu kurang 8 sama dengan 7 kurang 8 yaitu minus 1 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu menjelang malam. Kemudian pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat. Nah, suhu menjelang malam ini minus 1 derajat dikurangi lagi dengan 3 derajat Celcius karena pada tengah malam itu suhu turun lagi. Jadi operasi hitungnya adalah minus 1 derajat kurang 3 yaitu minus 4 derajat. Nah, ini Celcius, minus 4 derajat Celcius. Ini adalah suhu pada tengah malam. Jadi suhu pada tengah malam yaitu minus 4 derajat Celcius. Inilah hasil akhirnya. Nah, strategi yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan operasi bilangan bulat. Karena di sini ada minus dan plusnya. Kemudian kesalahan yang dapat dilakukan siswa yaitu belum memahami bilangan negatif dan menganggap pengurangan selalu menghasilkan bilangan positif. Mungkin ini adalah contohnya karena di sini 7 kurang 8 hasilnya mungkin siswa dapat menuliskannya 1 padahal hasilnya yaitu minus 1. Kemudian tindak lanjut yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat menggunakan garis bilangan untuk menunjukkan pergerakan suhu naik dan turun sehingga siswa memahami operasi bilangan bulat. Contohnya nih minus 1 dan kurang 3. Contohnya ini adalah 0, minus 1, 3. Nah, contohnya ini pada minus 1 dikurang 3 berarti untuk mengoperasikan garis bilangan yaitu kalau kurang berarti dia ke kiri. Karena kurang 3 berarti kita melompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah ini. Minus 4 derajat. Jadi minus 1 dikurang 3 yaitu minus 4 derajat. Itulah yang bisa dilakukan guru agar siswa paham dalam pengoperasian bilangan bulat. Oke. Lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang saya ambil yaitu paket 3 di soal nomor 5 dan 6. Ini adalah soal nomor 5 yaitu di sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 18 meter dan lebar 10 meter. Nah, di tengah taman dibuat kolam berbentuk persegi dengan sisi 6 meter. Maka berapakah luas taman yang masih kita ambil? Pertama-tama kita cari dulu diketahuinya ada apa. Pertama
18 meter. Kemudian lebar tamannya itu 10 meter. Dan di tengah taman itu udah dibuat kolam dengan berbentuk persegi dengan sisinya itu 6 kolam berbentuk kolam persegi dengan sisi yaitu 6 meter. Kemudian ditanyakan yaitu luas taman yang masih ditanami. Pertama-tama kita cari dulu berapa luas dari taman tersebut. Pertama mencari luas taman. Karena luas tamannya berbentuk persegi panjang, maka rumus luas yang dipakai yaitu P kali L. Jadi luasnya panjang kali lebar, panjangnya yaitu 18 meter dikali lebarnya yaitu 10 meter. Jadi luasnya yaitu 18 meter kali 10 meter yaitu 180 meter persegi. Setelah kita mengetahui luas taman, kemudian kita mencari luas kolamnya. Luas kolam dengan rumus, karena kolamnya berbentuk persegi, maka kita memakai rumus dari luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Luasnya diketahui di sini adalah 6 meter, jadi 6 pangkat 2. Luas sampai dengan 6 pangkat 2 yaitu 36 meter persegi. Setelah kita mengetahui luas tamannya dan luas kolam, ditanyakan di sini luas taman yang masih ditanami rumput, maka cara pencariannya yaitu luas taman dikurang luas kolam. Luas tamannya yaitu 180 meter persegi dikurang luas kolam itu 36 meter persegi. 180 kurang 36 yaitu 144 meter persegi. Jadi luas taman yang masih ditanami rumput adalah 144 meter persegi. Jadi strategi yang saya gunakan yaitu menghitung luas taman terlebih dahulu, kemudian menghitung luas kolam, kemudian mengurangkan antara luas taman dengan luas kolam, mengurangi luas taman dengan luas kolam hingga mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian kesalahan konseptual yang mungkin dapat dilakukan siswa yaitu tidak dapat membedakan rumus dari luas persegi panjang dan luas persegi. Entah ini tertukar atau bagaimana karena murid tidak menguasai rumus-rumus dari bangun datar. Kemudian kesalahan proseduralnya yaitu salah menghitung perkalian ataupun pengurangan. Mungkin ada value dari 18 kali 10 atau antara 6 pangkat 2 ini ya. Kemudian tindak lanjut yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat menggunakan gambar denah taman dan kolam sehingga siswa memahami bahwa luas kolam merupakan bagian yang harus dikurangkan dari luas keseluruhan
taman. Contohnya seperti ini. Ini adalah luas tamannya dan ini adalah luas kolamnya. Luas taman kan berbentuk persegi panjang dan luas kolam itu berada di tengah-tengah dari taman dan berbentuk persegi. Yang ditanyakan adalah yang ini, yang diarsir ini. Kita dapat menggunakan ilustrasi seperti ini pada anak-anak agar mereka paham dengan apa yang ditanyakan. Jadi karena ini yang ditanyakan, maka yang luas besar yang ini dikurangi dengan persegi luas kolam ini. Jadi hasilnya 124, yaitu yang di arsir ini. Oke. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 6 pada paket 3. Yaitu bunyi soalnya, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 50 cm, lebar 30 cm dan tinggi 40 cm. Akuarium tersebut hanya diisi air setinggi 3/4 dari tinggi akuarium. Maka berapakah volume air dalam akuarium? Pertama-tama diketahui yaitu akuarium yang berbentuk balok memiliki panjang 50 cm, lebar 30 cm dan tinggi 40 cm. Kemudian akuarium tersebut hanya diisi air setinggi 3/4. Nah, di sini tulis tinggi air itu 3/4 karena ini, kalau ini kan tinggi akuariumnya, dan ini kalau ini tinggi airnya. Kemudian ditanyakan berapa volume air dalam akuarium. Baik, pertama-tama yaitu kita ubah dulu tinggi airnya ini. Di sini akan 3/4. Ini tinggi air kita akan ubah menjadi tinggi dari akuarium tersebut, karena akuarium kan 40, sedangkan tinggi airnya itu hanya 3/4 dari tinggi akuarium. Karena untuk mencari volume air, maka 3/4 ini kita akan ubah jadi tinggi dari akuarium. Kita akan menjabarkannya. Jadi caranya yaitu 3/4 ini dikali dengan tinggi akuarium 40 sama dengan 3 kali 40 yaitu 120/4. 120 bahagi 4 yaitu 30 cm. Nah, ini adalah tinggi air yang ada di dalam akuarium. Kemudian setelah kita mengetahui tingginya, maka kita akan mencari volume airnya, yaitu dengan rumus volume. Karena ini adalah balok, rumus volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Volume panjangnya yaitu 50, lebarnya 30, tingginya kita pakai tinggi air yang ini, sudah bukan tinggi dari akuarium. Karena kita mencari volume air, maka tingginya yaitu 30 cm. 50 kali 30 yaitu 1500 dikali 30. 1500 kali 30 yaitu 45.000 meter kubik. Jadi volume air
dalam akuarium volume air dalam akuarium adalah 45.000 meter. Salah ya, ini bukan meter kubik tapi sentimeter kubik. Ini sentimeter kubik. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi strategi yang saya gunakan yaitu menentukan tinggi air terlebih dahulu. Ini kemudian kita mencari volume airnya. Kemudian kesalahan konseptual yang dapat dilakukan siswa mungkin tidak dapat kesalahan konseptualnya yaitu menggunakan tinggi akuarium penuh dan belum memahami makna 3/4 dari suatu bilangan. Semacam yang saya jelaskan tadi, kemungkinan di dalam tinggi ini siswa menggunakan tinggi yang ini, tinggi akuarium. Padahal tingginya kalau untuk mencari volume air kan 3/4 seperti kita sudah sederhanakan menjadi 30 cm. Maka di tinggi ini kita menggunakan tinggi dari air yang sudah dari 3/4 ini. Kemudian kesalahan proseduralnya mungkin salah menghitung pecahan dan kesalahan perkalian 3 bilangan. Contohnya ini, mungkin siswa mengalihkan 3 kali 4 atau 4 kali 4, 4 kali 40 sama dengan 160. Itu kan salah. Kemudian mungkin siswa akan keliru dalam penjumlahan ini karena entah terlalu banyak nolnya atau terlalu banyak angkanya. Kemudian tindak lanjut yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat menggunakan model balok transparan dan menunjukkan bahwa tinggi air hanya sebagian dari tinggi akuarium. Contohnya guru dapat mengilustrasikannya seperti ini. Ini adalah akuarium. Ini adalah akuarium yang berbentuk balok, katakanlah seperti ini. Terus kemudian tinggi airnya itu hanya segini. Karena ini tinggi ini adalah tinggi akuarium ini 40 cm, sedangkan tinggi airnya ini 3/4 dari 40 atau sama dengan 30 cm. Guru dapat mengilustrasikan seperti ini kepada siswa agar siswa paham mana yang akan dicari pada saat mencari volume air. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang beberapa soal pada pemecahan masalah matematika. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.